Mari kita tenang, kita mendengarkan susunan acara pelepasan dan pemakaman almarhumah Selviani Toding, Rabu 7 Juli 2021. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan atau ungkapan duka cita. Yang ketiga, ibadah pelepasan dan pemakaman almarhumah Selviani Toding. Yang keempat, penghormatan terakhir bagi almarhumah yang ditandai dengan pemberian setangkai bunga. Yang kelima, doa penutupan peti jenazah dan pemberangkatan ke pemakaman. Yang keenam, penyampaian dari majelis jemaat. Dan yang terakhir adalah penutup. Keluarga, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melangkah pada acara kita yang kedua, yaitu sambutan atau ungkapan duka cita. Yang pertama akan disampaikan oleh keluarga besar kerukunan Tikala, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Ranmu. Kepada Bapak dipersilakan. Iya, Bapak Agus Ranmu tidak ada perwakilannya, bapaknya. Ada kakaknya. Iya, kakaknya. Salah, adiknya. Ya, mari Pak, dipersilakan. Shalom. Pertama-tama kami mewakili, ya khususnya anak saya, karena anak saya sekarang dalam keadaan karantina mandiri. Di rumahnya semuanya kena. Jadi mohon maaf selama beberapa malam ini kami tidak ada yang hadir, khususnya saya juga tidak hadir karena ada peliharaan di rumah. Jadi saya tinggal kalau malam. Kalau siang begini saya bisa cerita. Jadi mohon maaf dan mohon maaf di dalam doa. Sekaligus mewakili pengurus, karena anak saya termasuk pengurus Tikala, dan saat ini kami merasa bahwa kehilangan seorang anggota yang sama-sama sangat kita kasihi karena umur masih muda, tapi dengan keyakinan kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi mereka atau dia, sehingga duluan dipanggil ke hadapan hadiratnya. Dan itulah merupakan penghiburan kita sebagai orang percaya bahwa setiap panggilan Tuhan, sebab Tuhan katakan Dia akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Jadi kita tidak tahu kapan panggilan kita datang. Seperti kita yang hadir saat ini, mungkin besok atau lusa kita tidak bersangka-sangka, tetapi dengan pengharapan bahwa penghiburan yang datang dari Tuhan itu merupakan bahagian kita semua.
Oleh dan sebab itu, pada siang hari ini kami mewakili pengurus Tikala mengucapkan bahwa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya sehubungan dengan terpanggilnya anak kekasih kita ini di hadapan hadirat Tuhan, dan kiranya penghiburan itu akan datangnya daripada Tuhan buat kita semua keluarga, semua jemaat, dan semua hadirin yang hadir pada hari ini. Dan selanjutnya bahwa kami atau khususnya saya memberitahukan bahwa kalau daerah kami di atas itu di Toraja termasuk lingkungan Sesian Suara, tetapi secara pemerintahan kami masih kena dari pemerintahan Tikala. Jadi itulah sebabnya dari kami Kampung Toria namanya, itu tergantung kalau ingin mendaftar ke Tikala dipersilakan, dan yang ingin tetap di Sesian Suara dipersilakan, tetapi saya sendiri belum sempat terdaftar. Cuma mewakili anak saya karena dalam keadaan sakit. Kiranya ungkapan langsung tawa ini boleh menjadi penghiburan buat semua keluarga, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ungkapan hati berikutnya dalam bentuk penyerahan. Kebersamaan sebagai keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Duma mewakili keluarga besar Sesean Rinding Alo dan keluarga besar Pepasan Bulu Langkan. Kepada Bapak disilakan. Shalom. Selamat pagi menjelang siang kepada kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Perkenankan saya mewakili keluarga Sesian Rinding Alo dan juga keluarga Pepasan Bulu Langkan. Jadi ini kena dua-duanya saya, ya. Karena istri saya dari Pepasan dan saya dari Sesian Rinding Alo. Ya, dalam hal ini bagaimana keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah kita, tentunya kami sebagai keluarga Sesian Rinding Alo dan juga dari Pepasan turut berbelasungkawa yang dalam atas terpanggilnya yaitu anggota dari kerukunan kami, dan untuk itulah maka kami sangat berterima kasih kepada semua hadirin yang hadir pada saat ini untuk hadir bersama-sama yang kami, yaitu bersama-sama merasakan duka cita yang kami alami. Demikian pun juga kami berterima kasih kepada pihak gereja Jemaat Muria
yang selama ini beberapa malam sudah dapat memberikan penghiburan, penguatan bagi kami sekalian. Dan demikian pun juga tuh semua sumbangsih yang berupa pemikiran, materi, dan juga doa yang sudah diberikan, ya kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk itulah maka kami mohon supaya kita juga dapat mendukung dalam doa buat keluarga, suami, orang tua, dan juga semua rukun keluarga yang berduka cita, agar dapat menerima semua kenyataan ini dengan ungkapan terima kasih kepada Tuhan apa yang sudah dia lakukan, tentu baik dalam pemandangannya, sekalipun sebagai manusia tentu mungkin kita tidak dapat menerimanya, tetapi sebagai orang yang beriman bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, dan untuk itu saya akan mohon kepada salah satu keluarga untuk mewakili menerima yaitu tanda sumbangsi atau berupa pernyataan duka daripada kedua kerukunan ini. Saya persilakan. Ini juga dari kita lah, ya. Karena tidak akan melihat jumlahnya, tetapi melihat kebersamaan kita. Dan Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Kerukunan Tukasan Tikala Presiden Bintalo. Ya, memang selama kami berada di Mangkukuala sini, kami selalu mengikuti kegiatan ini, baik Rambut Tuka, Rambut Solok. Karena itu kami dari keluarga besar mengucapkan terima kasih atas dukungan Ibu Bapak semuanya, baik itu tenaga, moral. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga kasih Kristus tetap menyertai kita semuanya, dan di dalam nama Yesus ada kedamaian. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan melangkah pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan riwayat hidup almarhumah. Hidup almarhumah Nunya Selpiani Toding. Nama lengkap Selpiani Toding. Tempat dan tanggal lahir Toyasa Riau, 16 September 1993. Anak ke-8 dari 8 bersaudara. Putri terkasih dari almarhum Bapak Luther Londong dan Ibu Marta Pulu. Anak pertama Ruth Ranti Alo. Anak kedua Benyamin Bangun. Anak ketiga Alfrida Londong. Anak keempat Elizabeth Londong. Anak kelima Elvita Londong. Anak keenam Yulianti Londong. Anak ketujuh Dewi Ekasari Toding. Dan anak ke-8 almarhumah Selpiani Toding. Riwayat pendidikan almarhumah Selpiani Toding. SD Negeri 33 Toyasa Riau. SMP Negeri 1 Sesean Suara kelas 2, pindah ke SMP Negeri 3 Samarinda Seberang. Itu artinya bahwa kelas 2
di kelas 2 sudah berada di Samarinda Seberang. SMK 8 Samarinda Seberang, kuliah di Poltek D3 jurusan administrasi, bekerja di PT Pelayaran Teluk Baja Cipta Sejahtera bagian administrasi. Almarhumah Selviani Toding meninggalkan suami terkasih bernama Martinus Anto dan seorang putra terkasih bernama Sean Londong Padang yang baru lahir di tengah-tengah kehidupan kita kurang lebih 3 minggu. Demikian riwayat hidup almarhumah Nyonya Selviani Toding. Keluarga, Bapak Ibu, sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, kita melangkah pada acara yang berikut, yaitu ungkapan hati mewakili seluruh keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Yakob Randan. Kepada Bapak dipersilakan. Bapak Ibu yang saya kasih, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang kami kasih, kami dari keluarga yang berduka sangat-sangat berterima kasih kepada kita semua bahwa kami tahu mulainya bergerak kegiatan yang ada di tempat ini. Rumpun keluarga yang ada di Gang Manunggal ini, sebelum mayat datang, saya 4:30 ada, kok jam 4 sudah bergerak tetangga ini. Ini ungkapan kami bahwa kami keluarga yang dilanda duka sangat-sangat berterima kasih kepada kita semua, terlebih kepada Bapak dan Ibu Pendeta yang tidak mengenal waktu selama beberapa malam. Ini ungkapan kami keluarga, juga ibu-ibu bergerak kegiatan mulainya sampai selesainya hari ini. Saya melihat dia tidak ada waktu, dia bergerak terus menyumbangkan tenaga yang begitu tidak mengenal waktu. Terima kasih kepada semua keluarga, juga bapak-bapak muda-mudi. Saya melihat mulai jam 4 hari Senin, hari Minggu, dia sudah mendirikan tenda. Saya tanya sama ibu-ibu, ini tenda dari mana? Dia bilang, anunya tante di sebelah. Ini ungkapan kami. Kami tidak bisa membahas sesuatu apapun. Tetap terima kasih kepada keluarga yang tidak sempat saya sebutkan. Inilah ungkapan kami, namun dilanda kedukaan. Tapi kami sudah dihibur oleh firman, dihibur oleh keluarga. Kita tahu bahwa keadaan sekarang suasana yang kita sangat menyedihkan. Tetapi saya melihat mulai tadi malam sampai sekarang keluarga masih hadir juga. Kata, kejadian itu sangat kumua kasih salam ta. Oh, butuh lo lambung nalo tani bala ko kalambunan. Yang ada tato raya to. Tani di bawah mau ku jopenanta. Antar kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada keluarga yang tidak sempat saya sebutkan. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Inilah Tuhan memberkati kepada kita semua. Terima kasih.
suami, orang tua, saudara, bahkan seluruh keluarga. Mari kita tenang, kita duduk dan mendengarkan penghiburan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Agus Bubun STH. Ibadah pelepasan dan pemakaman almarhumah Nyonya Selviani Toding, liturgi akan dipandu oleh Ibu Penatua Rahab Lisu dan pelayan firman oleh Ibu Pendeta Agus Bubun STH. Kepada kedua hambanya dipersilakan, namun untuk mengantar kita dalam mengikuti akta liturgi ibadah saat ini, kami mempersilakan solo dari sahabat almarhumah. Disilakan.
Kiranya pujian yang baru saja kita dengarkan akan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita semua yang hadir, secara khusus kepada keluarga saat ini. Dari cengkaman duka yang dalam, kami mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa duka yang menerpa kehidupan kami tidak akan membuat kami goyah dan kehilangan pengharapan. Dia akan menguatkan dan menopang segenap keluarga untuk tetap berdiri tegar karena Tuhan yang menopang. Kita sama-sama mengangkat pujian lantai Tuhanku dan susah yang mana. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah saat ini adalah dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Salam dan kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan penghiburan Roh Allah yang kudus beserta kamu. Litani realitas manusia. Kehidupan bukanlah suatu kondisi di mana kita akan selalu berbahagia dan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Kita akan dihadapkan oleh baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Tuhan tahu apapun yang kita butuhkan dan berdoa agar Ia tahu bahwa kita masih menerima dan percaya akan kasih dan pesan. Firman-Nya dari Mazmur 34 ayat 5, Aku mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi perasaan baik itu senang ataupun sedih, kita harus mencari Dia, dan dengan berjalan kepadanya, maka Ia akan menolong kita untuk kuat dalam suasana apapun dengan damai yang Tuhan Yesus berikan. Kita bersama-sama akan masuk ke dalam pemberitaan firman.
Mari kita bersama-sama berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami datang. Rencana pemakaman yang akan dilaksanakan pada hari ini atas terpanggilnya dari tengah-tengah kehidupan keluarga saudari almarhumah Selvi dapat terlaksana hari ini. Kami akan bersama-sama membuka. Berikan kami kemampuan untuk juga bersama-sama memahami apa maksud firman Tuhan bagi kehidupan kami yang percaya, sehingga firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan hari ini juga menjadi kekuatan kami semua yang masih menikmati kehidupan karunia Tuhan. Bahkan hamba-Mu, Engkau karuniakan kemampuan untuk memberitakan firman-Mu di tengah-tengah ibadah ini, sehingga firman-Mu di sini dapat diberitakan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada-Mu. Amin. Kita membuka kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
apa yang banyak kita perbincangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu yang banyak kita perbincangkan adalah mengenai persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kelanjutan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Namun tidak ada, bahkan jarang sekali orang membicarakan topik tentang kematian. Dan perbincangan tentang kematian itu hanya menjadi perbincangan ketika ada ibadah-ibadah kedukaan. Karena memang orang sangat menghindari hal-hal yang berhubungan dengan perbincangan seperti itu. Seandainya mungkin ada orang yang masih hidup dan menjadi anggota keluarga lalu kemudian mengangkat topik perbincangan tentang kematian, membicarakan harapan-harapannya, kerinduan-kerinduannya sehubungan dengan persiapan-persiapan yang mungkin menjadi persiapan ketika dia akan mati. Tentu banyak orang yang mengatakan jangan bicara tentang hal itu. Tapi saya rasa kalau orang Toraja tidak terlalu tabu atau terlalu takut membicarakan itu, sebab biasanya orang Toraja itu belum mati, belum meninggal, dia sudah membuat persiapan tempat di mana dia akan dimakamkan. Jikalau suatu saat Tuhan memanggilnya dari tengah-tengah kehidupan dunia ini. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menyangkut perbincangan tentang kematian memang banyak dihindari oleh manusia. Kematian itu tentu ada banyak ketidaksiapan manusia untuk mati, mendatangkan penderitaan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Maka murid-muridnya sendiri pun berusaha untuk menolaknya. Seperti kita baca misalnya dalam kitab Injil Markus, penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Hal ini Markus pasal 9 ayat 30 dan seterusnya. Hal itu juga kita lihat. Kematian itu pasti mendatangkan duka cita, pasti mendatangkan penderitaan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Karena itu ketika Yesus berbicara tentang kematiannya di kayu salib, murid-murid berusaha menghindari. Dalam pembacaan kita tadi,
muridnya menarik dia supaya Yesus tidak berbicara tentang hal itu. Dianggap sebagai sebuah kebodohan. Bagi orang yang akan binasa, bagi orang yang hanya mengandalkan hikmat dunia, bahwa apa yang dianggap suatu kebodohan, justru bagi orang yang percaya, salib itu adalah kekuatan. Dan salib itulah yang telah menyelamatkan umat manusia dari kungkungan maut yang kelam. Sekalipun orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu dapat diselamatkan dari kungkungan maut. Maut tidak akan berkuasa selama-lamanya. Dan tentu bersyukur karena Selviani Toding, keluarga, dan orang-orang yang menerima pemberitaan salib Kristus, sekalipun berhadapan dengan kematian, dia tidak akan tawar hati. Hatinya tidak akan tawar. Itu kita bisa baca dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, untuk kemudian menerima dan akan dengan iman yang kuat dan tegar mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatannya yang akan dituju nanti. Dan di sanalah dia akan beristirahat dan bersama-sama dengan orang yang sudah meninggal menantikan kedatangan Tuhan kembali. Tuhan kiranya menguatkan orang tua, saudara-saudara, suami, dan segenap rumpun keluarga, supaya di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus selalu ada keyakinan bahwa Kristus Yesus telah memenangkan setiap orang percaya dari kuasa maut yang begitu kelam dan menakutkan bagi setiap orang. Tuhan memberkati keluarga, memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bersatu. Kita melakukan bila badai hidup menerpa. Tuhan,
menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasuli. Mari kita berkata dengan iman, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita lewat pondasi pada siang hari ini, dan firman Tuhan yang akan menuntun kita dari Mazmur 50 ayat 14 sampai 15 yang berbunyi, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kumbang. Keluarga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang pada siang hari ini. Kami boleh ada dan diberi kesempatan untuk hadir saudara kami yang sedang dalam dukanya. Kami percaya bahwa Tuhan menghadirkan banyak orang di sini, menguatkan mereka dengan kehadiran banyak orang. Firman-Mu telah kami dengar, dan itulah kekuatan dan berita penghiburan yang akan terus menguatkan keluarga. Maut telah menjadi hal yang harus terjadi pada manusia. Kematian Tuhan di atas kayu salib merupakan bukti kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Dan setiap orang yang percaya kepadamu pun akan menikmati kebangkitan dan hidup. Dan tentu itulah yang juga akan dialami oleh kekasih kami almarhumah Selviani Toding. Setia dan tunduk pada kehendak Tuhan. Dalam kesempatan ini kami datang dan bersyukur kepadamu
dapat hadir di tempat ini. Tuhan telah menyertai perjalanan mereka sehingga mereka boleh tiba dengan penuh selamat. Keluarga kekasih kami Bapak Yusuf Darno bersama istri, anak cucu di tempat ini, bahkan segenap anggota keluarga dalam doa syafaat. Dan biarlah kebersamaan kami pada siang hari ini tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Dan jika nanti kami pulang ke tempat tinggal masing-masing jauh dan dekat, Tuhan yang menjaga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu. Ini kami yang datang berdoa syafaat dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Keluarga kekasih, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari tetap arahkan hati, pikiran dan hidupmu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silahkan duduk kembali. Suruh dilepaskan. Pergi lepaskan. Terima kasih semua. Demikian ibadah kita pada siang hari ini, dan ibadah nanti akan dilanjutkan di tempat pemakaman. Suami, anak terkasih sayang, ibunda terkasih, kakak-kakak terkasih, seluruh rumpun keluarga, dan sidang pergabungan yang sama-sama dikasihi Tuhan. Mari kita melangkah pada acara kita yang berikut. Di acara keempat adalah penghormatan terakhir bagi almarhumah Nyonya Selviani Todi. Namun sebelum kita masuk dalam penghormatan terakhir ini, sangat diharapkan bagi kita untuk tetap duduk tenang di tempat duduk kita masing-masing, termasuk dengan keluarga. Nama yang kami akan sebutkan nanti hanya itu yang berdiri, sehingga tidak terlalu berkerumun, tetapi tetap kita menjaga jarak. Memang benar bahwa memakai masker agak sesak kita bernapas, tetapi keharusan yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Ini adalah pola kehidupan yang baru kita akan jalani dalam hidup ini. Suami, anak terkasih sayang, ibunda, kakak-kakak terkasih, dan seluruh rumpun keluarga. Dalam penghormatan terakhir ini ditandai dengan pemberian setangkai bunga. Setangkai
serangkai bunga mawar yang akan diberikan merupakan wujud cinta kasih bagi orang yang kita cintai, bagi orang yang kita kasihi. Ungkapan perasaan yang begitu mendalam, seakan tidak rela melepaskannya. Engkau masih sangat dibutuhkan. Engkau masih sangat diharapkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Seperti pelangi sehabis hujan. Engkau sangat dibutuhkan oleh suami. Engkau sangat dibutuhkan oleh anak kekasih sayang yang baru berumur kurang lebih 3 minggu. Namun Tuhan memanggilmu dari tengah-tengah kehidupan suami. Tuhan memanggilmu dari tengah-tengah kehidupan anak terkasih. Tuhan memanggilmu dari tengah-tengah kehidupan orang tua, kakak terkasih, dan seluruh rumpun keluarga. Dengan memberikan setangkai bunga, membuktikan bahwa kami ikhlas untuk melepaskanmu pergi bersama dengan Bapa di surga. Kami kuat untuk menjalani kehidupan ini. Setangkai bunga yang akan diberikan sebagai cinta yang tulus, yang begitu ikhlas, serta semangat yang ada pada diri suami dan anak terkasih, ibunda terkasih, saudara, dan seluruh rumpun keluarga. Rangkaian bunga yang akan diberikan oleh suami terhadap istri ini memberikan keikhlasan bahwa dia telah tegar. Suami kuat, suami semangat untuk melangkah menghadapi kehidupan ke depan tanpa kehadiran istri. Percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati suami dan anak. Selamat jalan istri tercinta. Selamat jalan ibunda. Selamat jalan anaknya. Selamat jalan adik-adik. Selamat jalan saudaraku. Selamat jalan saudaraku. Selamat jalan nikmati hidup bersama dengan Bapa di surga. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku namun menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik Tuhan menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Tatapan mata yang tidak lepas pandangan dari wajah istri tercinta. Ikhlaskan kepergiannya. Dia telah tidur dengan panjang dan hidup bersama dengan Bapa di surga. Jalan kehidupan ke depan dengan penuh semangat, dengan penuh kekuatan dan doa, bahwa Tuhan akan selalu menolong. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan Kau telah
satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah penderitaan, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Dewi Batasari, Tobing dan keluarga. Penyerahan bunga yang ke-14 keluarga Nabi Yusuf.
Penyerangan bunga yang ke-16 keluarga Aris. Keluarga Bituang. Penyerangan bunga yang ke-25, Ibu Pendeta Agus Bugun STH mewakili seluruh jemaat Moria Samarinda Sedang. Senantiasa akan menolong dalam menjalani kehidupan ini. Baik, kita akan masuk dalam doa untuk penutupan peti jenazah dan sekaligus pemberangkatan jenazah ke tempat pemakaman. Untuk memimpin kita dalam doa, dipersilakan kepada Ibu Pendeta Agus Bugun STH untuk berdoa. Nanti setelah berdoa, dalam segala situasi dan keadaan, kami tetap datang berdoa kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang kami yakin dan percaya. Dan sebelumnya itu, maka proses penutupan peti jenazah akan
dilakukan. Biarlah keluarga melepaskan almarhumah dengan hati yang tegar dan kuat, dalam iman dan pengharapan yang sungguh bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah mereka, maka itulah yang terbaik bagi mereka. Sehingga proses penutupan peti jenazah boleh berjalan dengan baik nanti. Jenazah almarhum ke tempat pemakaman, biarlah semua hal boleh berjalan dengan baik, tidak ada kendala satu apapun. Ini doa kami kepadamu, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahwa setelah dari pemakaman kita akan melanjutkan ibadah syukur di tempat ini. Setelah hadiran kita semua. Dan juga penyampaian bagi kita bahwa ada satu tabung lagi yang disumbangkan oleh keluarga untuk pelayanan di jemaat mulia. Jika Bapak Ibu ada yang menggunakan, silakan menghubungi majelis gereja ada di sektor 2A. Terima kasih. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa setelah ibadah pemakaman, maka kita akan melanjutkan ibadah syukur di tempat ini. Mohon kehadiran Bapak Ibu majelis dan anggota jemaat, bahkan keluarga untuk hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Karangan bunga yang terus dan disempurni untuk jenazah pemakaman. Mohon keluarga beberapa untuk mengumpulkan karangan bunga dan membawa ke tempat pemakaman. Iya. Angkat dulu bunganya, Pika. Diangkat dulu, bukan Pika. Awas kepala. Ya, demikian seluruh rangkaian ibadah pelepasan jenazah dan pemakaman. Dan akad liturgi selanjutnya dilanjutkan di tempat pemakaman. Bapak Ibu yang ke sana silakan membawa liturgi yang ada. Yang berkenan di hati, pada kesempatan ini kami mohon maaf. Tuhan memberkati. Selamat sore. Sekian dan terima kasih. Hore semangat. Kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku.
Lagi dikit. Oke. Tolong sini, Bu. Sini ya. Mana Api? Api. Sini. Stop di sini. Bentar di sini. Dah susah di sini. Ya, sini. Kepalanya putar ke sini, kepalanya ke sini. Itu sana mundur. Hati-hati. Turun. Pelan-pelan. Maju sedikit, maju lagi. Maju. Oke. Letakkan. Sebelum yang kita kasihi jenazah almarhumah ditanamkan, mari kita sejenak datang bersama-sama membawa diri dan hidup kita di hadapan Tuhan, terutama yang masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati hidup karunia Tuhan dalam pujian dan dalam perenungan firman Tuhan bahwa hidup kita adalah miliknya. Bagi yang membawa tata ibadah, mari kita bersama-sama. Ya, yang membawa tata ibadah, saya kira lagu ini sudah biasa. Kidung Jemaat 364 pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Dan kalimat-kalimat berikutnya, berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Kasihiku, percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Satu bagian firman Tuhan yang sebenarnya menjadi renungan pertama, renungan dalam ibadah penguburan pertama. Roma 14 ayat 8 firman Tuhan katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kutole palambasa toraya, belanaya kitoki puang umpoy sani, siya mati ki puang umpoy sani. Yamoto latuoki lamate ki ina taun naki puang. Amin. Kita bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, belakangnya lagi. Jangan diinjak ini ya. Masuk ke sini. Ya, turun. Kainnya ambil dulu. Ambil kainnya dulu. Enggak sempit kok donat.
Turun. Terus. Iya. Betul. Nah, lihat lurusnya. Ya. Gimana mau maju tuh? Ini sedikit lagi. Ya. Sudah, sip. Sudah? Sudah. Kasih di ujungnya tuh tali. Kasih naik tadi dulu. Nanti juga dia tarik ke dia tarik. Kenapa? Naik. Lu lepas tadinya sudah. Kasih tuh, naik. Oh, selakar itu. Anda mana kan kasih batu bola ya Bro. Silakan pasang aja Pak. Terus satu ya. Dua kodenya dua. Bisa. Empat ini. Empat sana. Nah, sekarang tabur bunga boleh. Tabur bunga, yang mana berbunga? Dan yang mana kuma? Sudah. Itu enggak anu kenaruan Tetap. April. Ya enggak apa-apa no. Banyak ya. Ah, pada itu anu. Ah. Sampingnya dapat kah? Oh, enggak dapat kasih ke sini. Oh, dapat aja. Ini Ada itu bisa di atas anu. Sampai itu sulutnya gitu. Ya. Jo, halo Jo. Halo. Masih YouTube. Ember, selalu kamu mah. Harus bagian fotonya. Ya, tadi. Ember. Lancar. Padahal sama nih kok. Hancur kayak. Konsep kayak. Serang langsung aja. Tolong nak. Hero namanya cewekku. Rio.
Ya, mana Sari? Cukup kanan. Lagi. Tambah aja. Kalau masih ada. Inilah muka. Sumihanya. Iya. Ayo aja. Habis kah? Sudah. Penting habis di situ. Di mana terakhir ini? Ya. Ini. Anda share ke Tobang. Sabi deh. Biar aja nanti kita susah. Nyelda, ini gantung dia tuh, nah di saliknya sana, gantung di saliknya. Satu lagi. Ini nih, makan sini mas, sini. Sini mas lagi. Nih, sampai. Oh masih ada nak? Ya. Minta tunggu. Nah, sini mak. Bunga tabunnya untuk habiskan doa. Ini nah ini. Sini. Sedih. Ya. Iya, foto-fotoan. Boleh Mas. Sini nih. Duduk sini. Saya mau kosong lagi. Ya apa lah? Iya. Oh, sama bapaknya ada. Diberi aku tadi.